Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di sini yaitu pertarungan antara Kain melawan 50 petualang yang dikirim oleh Elif dan kawan-kawannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Elif, Stark, Bertie, dan siapa satunya ya? Bukan Sik, Liv, Erik ya. Itu mengirim beberapa petualang untuk menghancurkan tempat Kain dan juga untuk membunuh si Kain. Jadi gitu ceritanya. Lalu mereka tuh didatangkanlah tuh ke mansion lewat bantuan si Elif lewat pintu belakang gitu. Kain pun menyambut para penyerang yang berkumpul di aula dengan senyum jahatnya. Seketika tatapan 50 orang yang bersenjata yang berkumpul di aula pun terpusat kepada Kain seorang. Di sini Kain juga mensummon Haku dan Gin ya. Mereka semua pun saling menatap dalam keheningan karena target yang mereka anggap sedang tertidur kini telah berada di hadapan mereka dengan dilengkapi persenjataan yang lengkap. Saat semua pandangan sedang terpusat pada Kain, muncullah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para penyerang di samping Kain. Di kedua sisi anak yang menjadi target mereka itu tampaklah seekor serigala putih dan naga perak. Sosok itu adalah Haku dan Gin. Karena aula jauh lebih luas dari kamar, ukuran Gin pun juga tampak lebih besar dari sebelumnya. Semua yang melihat itu pun terkejut karena tak ada informasi apapun yang mereka terima tentang hal tersebut. Kemudian Kain pun memerintahkan Haku dan Gin untuk bergerak tanpa membunuh. Seketika setelah mendengar perintah Kain, sosok serigala putih dan naga perak itu pun melompat dari tangga dan menerobos ke kerumunan tersebut. Saat Haku berlari, para penyerang yang ada di hadapannya pun terbang terpental semua. Sedangkan Gin dengan menggunakan cakarnya, ia terus menyerang para penyerang itu dan dengan ekornya ia pun menghempaskan mereka. Rick yang merupakan ketua Dog Guild dan juga pemimpin unit eksekusi pun hanya mampu menyaksikan hal tersebut dengan terpana. Mereka yang seharusnya menyergap sang wali kota malam itu malah dibantai oleh sosok serigala putih dan naga perak yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tanpa sadar, Rick pun langsung meneriakkan perintah untuk mundur karena hanya itulah yang bisa ia lakukan. Namun seketika terdengarlah suara dari belakang Rick yang mengatakan bahwa mereka semua tidak akan pernah dilepaskan. Lalu refleks, Rick pun langsung berbalik ke belakang dan ia pun melihat sosok Kain yang seharusnya masih menonton kekacauan itu dari atas tangga. Di sini Kain melakukan kayak sejenis flicker kalau di Mobile Legends. Seketika kesadaran Rick pun menghilang diburu oleh Kain. Dari tadi Kain hanya menyaksikan dari atas tangga untuk mencari sosok pemimpin dari kelompok tersebut. Dan setelah ia memastikan targetnya, Kain pun segera bergerak. Seluruh penyerang yang jumlahnya sekitar 50-an orang yang ada di aula itu pun sudah dikalahkan oleh Haku dan Gin. Tak ada satupun dari mereka yang masih memiliki kesadaran, hanya suara erangan yang terdengar. Setelah memastikan bahwa tak ada satupun dari para penyerang yang mampu untuk bangkit, Kain pun mengalihkan pandangannya pada tanda merah yang muncul pada peta di sudut pandangnya. Karena sisa musuh tinggal yang berada di luar. Kain pun memerintahkan Haku dan Gin untuk menunggu di dalam sambil mengawasi para penyerang yang pingsan. Setelah memberi perintah pada Haku dan Gin, Kain pun membuka pintu di hadapannya dan pergi keluar, lalu berjalan menuju gerbang utama. Kain pun memanggil kedua penjaga yang tampak mengantuk dan menjelaskan situasinya. Kemudian Kain pun memerintahkan penjaga tersebut untuk memanggilkan petugas tahanan dan meminta mereka membawa prajurit sebanyak mungkin. Kedua penjaga yang terkejut dengan kemunculan Kain yang merupakan wali kota mereka itu pun mengerti, dan salah satu petugas pun langsung berlari menuju ke dalam mansion, sedangkan yang satunya lagi berlari menuju pos tahanan.
Tentu saja Kain telah menjelaskan kepada penjaga yang menuju ke mansion bahwa di dalam mansion ada hewan panggilan miliknya agar petugas tersebut tidak kaget karena tiba-tiba melihat sosok serigala putih dan naga perak di sana. Kain yang berdiri di depan gerbang yang sudah tidak ada penjaganya itu pun berbicara ke arah yang ditunjukkan oleh tanda merah yang berkumpul untuk menyuruh mereka keluar dari persembunyian mereka. Seketika keheningan pun berlanjut. Lalu kemudian dari bayang-bayang muncullah sosok yang sama sekali tak pernah Kain duga. Di belakang beberapa orang penyerang itu muncullah sosok sang pendeta Stark, wakil ketua guild Betty, dan yang paling terakhir muncullah adalah Elif. Kain pun memperhatikan wajah-wajah kelompok itu lalu menghela napas dalam-dalam. Sekarang dia tahu bahwa semua orang telah bekerja sama sehingga kejahatan mereka tidak pernah ketahuan jika tidak ada inspeksi langsung. Selain ketiga orang itu ada 5 orang penyerang lainnya yang merupakan petualang aktif peringkat A. Kelima orang itu pun menyebar dan mengerumuni Kain. Sambil meminta Kain untuk menjatuhkan senjatanya, Elif pun berkata bahwa merekalah yang akan mengembangkan kota tersebut. Jadi mereka tidak akan pernah membiarkan bocah wali kota yang baru datang untuk berbuat seenaknya. Kain pun rasa heran menanggapi perkataan Elif yang memerintahkannya untuk menjatuhkan senjatanya. Ketika Elif memanggil orang di belakangnya, muncullah satu orang pria lagi dengan menyeret sesuatu di tangan kanannya. Saat melihat apa yang dibawa orang itu, mata Kain pun terbelalak karena yang diseret pria itu adalah seorang gadis kecil bertelinga kucing, yaitu si Enak. Saat diseret keluar, Enak dalam keadaan pingsan dengan darah yang mengalir di wajahnya. Sambil mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan itu sebagai rencana cadangan, Elif pun menoleh ke arah Kain sambil tertawa. Dalam keheningan itu Kain pun melemparkan pedangnya. Semua orang yang melihat itu pun hanya bisa terpana termasuk para petualang yang mengerumuninya. Seketika Kain pun menghilang dan set! Kepala pria yang menyeret Enak pun terbang terpental dan tubuh tanpa kepala itu pun terjatuh. Di sini pokoknya Kain marah banget dah. Semua orang pun tercengang karena sosok yang seharusnya berada di hadapannya tiba-tiba menghilang, dan sandera yang seharusnya berada di belakang pun menghilang karena orang yang menenggang sandera tersebut sudah tewas seketika. Kain pun kembali ke posisinya sambil memeluk Enak. Dengan khawatir ia pun menatap wajah Enak yang memar dan berdarah. Kemudian sihir extra heal pun diaktifkan. Seketika setelah Kain melapalkan sihirnya, Enak pun diselimuti oleh cahaya suci yang menyilaukan. Pendeta Stark pun terkejut melihat Kain melapalkan sihir tingkat paling tinggi. Di gereja, sihir pemulihan tingkat tinggi hanya mampu digunakan oleh seseorang sekelas kepala pendeta yang diutus dari kerajaan kepercayaan Marineford ke setiap negara yang bertugas mengatur gereja pusat yang ada di ibu kota setiap negara. Sekarang Stark pun harus melihat seorang anak yang menggunakan sihir pemulihan tingkat tinggi yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Setelah memastikan Enak sudah pulih, Kain pun mengeluarkan sebuah selimut dari item boxnya, melebarkannya di tanah dan menidurkan Enak perlahan di atasnya. Setelah membelai lembut kepala Enak, Kain pun bangkit dan memanggil Haku dan Gin. Seketika pintu mansion pun terbuka dan sosok serigala putih dan naga perak pun keluar. Kain pun memerintahkan Haku dan Gin untuk melindungi Enak. Haku dan Gin pun mengiyakan dan berdiri di sekitar Enak untuk melindunginya. Mereka yang tidak mengetahui pertarungan tragis dalam mansion pun terkejut oleh kemunculan Haku dan Gin. Kain yang telah bangkit pun menyebarkan aura membunuhnya ke segala penjuru. Itu adalah aura yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam guild petualang. Saat diterpa oleh aura itu, petualang yang tadinya mengerumuni Kain pun langsung pingsan. Elif dan kedua orang lain yang berada agak jauh dari Kain pun gemetaran dan melemas hingga mereka pun terduduk lemas di tanah. Kain pun mendekati ketiga orang itu selangkah demi selangkah sambil mengarahkan tatapan dinginnya dan menanyakan kepada mereka keadaan kedua orang tua Enak. Namun, Elif hanya bisa menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dalam keheningan, Kain pun mengayunkan tangannya. Seketika tangan kanan Elif pun terpendal dan melayang di udara. Saat Kain menanyakan sekali lagi, Elif pun hanya bisa mengulangi jawaban yang sama. Namun, belum sempat Elif menyelesaikan jawabannya, kaki Elif pun telah terpotong di bagian lututnya. Elif pun hanya mampu berteriak menyaksikan kondisi dirinya yang menyedihkan itu. Kemudian Kain pun mengalihkan pandangannya ke Betty dan Stark, dan seketika wajah mereka pun membeku.
Betty pun langsung mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal itu sehingga mereka tidak tahu apa-apa. Bersamaan dengan selesainya kalimat dari mulut Betty, kaki Betty pun terpental. Begitu pula dengan Stark yang juga kehilangan kakinya. Kain pun berbalik memunggungi mereka yang sedang menjerit kesakitan dan berniat untuk memeriksanya sendiri sehingga ia pun memerintahkan Haku dan Gin untuk mengawasi mereka. Saat Kain menyelesaikan perkataannya yang dingin itu, ia pun langsung menghilang. Dan Kain pun sudah berpindah tepat ke depan penginapan Cat Comness, yaitu miliknya si Das dan Himika. Kain pun melihat pintu penginapan yang sudah rusak dan cahaya dari dalam penginapan pun sudah tidak ada. Hanya ada sinar bulan yang merangsek langsung masuk ke ruangan. Kain pun langsung masuk ke dalam. Kondisi dalam penginapan pun memperlihatkan meja-meja yang telah rusak dan kursi-kursinya pun berhamburan di sana sini. Sebagian besar interiornya pun rusak yang menjelaskan bekas terjadinya pertempuran di sana. Kain pun masuk lebih dalam mencari kedua orang tua Enak, dan sampainya dia dapur, Kain pun menemukan dua orang itu sedang terkapar. Di sana tampak Dash yang pingsan dalam keadaan melindungi si Himika. Punggung Dash pun tampak seperti terkena tebasan. Tangan dan kakinya pun bengkok dengan arah yang tidak semestinya, dengan genangan darah di sekitar mereka. Kain pun hanya terpaku melihat kondisi mereka. Pokoknya di sini Kain tuh kayak merasa bersalah banget lah gitu. Setelah perginya Kain, mereka bertiga yang telah kehilangan kakinya pun tak mampu untuk kabur. Sambil merangkak karena sudah kehilangan kedua kakinya, Ellie pun berteriak kepada Stark untuk mengaktifkan sihir pemulihan. Stark yang baru teringat akan hal itu pun segera melapalkan sihir pemulihan dan mengarahkan sihir itu pada kakinya sendiri. Namun, dengan heal yang dia lakukan itu hanya mampu menghentikan pendarahannya saja. Karena untuk bisa mengembalikan bagian tubuh yang hilang, dia membutuhkan extra heal. Namun karena Stark hanya menghabiskan hari-harinya dengan minum sakit tanpa berdoa kepada dewa, dia pun telah kehilangan divine protection dari Dewa Lime, sehingga saat ini dia hanya bisa menggunakan heal saja. Elif dan Betty pun merangkak mendekati Stark dengan jejak darah yang bercucuran di tanah secara bergantian. Stark pun melapalkan heal kepada mereka berdua. Pendarahan mereka berdua pun telah berhenti, namun mereka sudah tidak memiliki kedua kaki mereka. Ditambah Elif yang juga kehilangan tangan kanannya. Selain itu, di pusat pandangan mereka ada serigala putih dan naga perak yang berdiri sambil melindungi si Enak. Ketiganya pun merasa menyesal karena telah berani membuat Kain murka. Namun semua itu sudah terlambat. Kain pun menghampiri Dash dan Himika yang terkapar bersimbah darah lalu membaringkan tubuh keduanya. Meskipun terkapar dengan wajah pucat akibat kehilangan banyak darah, namun keduanya masih bernapas meskipun sangatlah lemah. Menyadari kondisi mereka yang di ujung tanduk, Kain pun segera melapalkan sihir pemulihannya. Tubuh kedua orang itu pun seketika diselimuti oleh cahaya, dan ketika cahaya itu menghilang, luka-luka mereka pun menghilang yang menyisakan dua tubuh yang terbaring. Setelah luka-luka itu menghilang, napas mereka pun tenang dan stabil yang membuat Kain menghela napas lega bahwa mereka berdua masih sempat terselamatkan. Kain pun duduk di sebelah kedua orang yang terbaring itu sambil memeriksa kondisi mereka karena mereka berdua telah berada dalam kondisi yang amat sangat parah dan hampir tak terselamatkan. Lalu Kain pun segera menyentuh tubuh mereka dan dengan menggunakan sihir transfernya, Kain pun memindahkan keduanya ke kamar tamu yang ada di dalam balai kota. Setelah membaringkan mereka yang masih tidak sadarkan diri ke tempat tidur, Kain pun segera menggunakan sihir transfernya lagi menuju lokasi di mana ketiga orang penyerang itu berada. Meskipun mereka sudah berada dalam keadaan yang tidak dapat melarikan diri karena telah kehilangan kaki mereka, namun sekarang luka-luka mereka telah tertutup dengan sihir pemulihan. Dan tubuh mereka pun gemetaran dalam diam karena mereka selalu ditatap oleh seekor serigala dan naga. Terkejut akan kedatangan Kain yang tiba-tiba mereka bertiga pun semakin pucat. Kain sangat kesal karena mereka telah melibatkan Enak dan keluarganya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah mereka. Kain pun mendekati Enak sambil tetap mengarahkan pandangan dinginnya yang tidak selayaknya ditunjukkan oleh anak berusia 10 tahun kepada mereka bertiga. Pokoknya kayak predator gitulah ya. Enak sendiri masih belum tersadar namun napasnya sudah lebih baik. Kain pun berterima kasih kepada Haku dan Gin karena telah mengawasi mereka dan menjaga Enak. Ketika Kain mengatakan itu, keduanya pun tersenyum dengan senyuman yang hanya dimengerti oleh Kain. Setelah mengembalikan Haku dan Gin,
Kain pun duduk di sebelah Enak yang sedang tertidur untuk menunggu prajurit penjaga datang. Dan dari kejauhan terdengarlah deru langkah pasukan yang mendekat. Perlahan-lahan suara itu pun semakin keras dan tibalah 50 orang prajurit. Di belakang mereka membawa sebuah kereta yang mengangkut para penyerang tersebut. Menyadari Kain yang sedang duduk, sang kapten prajurit yang maju dengan penuh semangat pun mengarahkan seluruh pasukannya untuk mengamankan rumah wali kota mereka. Sang kapten tersebut adalah kapten yang sama dengan yang pernah bertemu dengan Kain di depan toko Cat Comnes. Sang kapten yang menyadari hadirnya Kain pun segera menghampiri Kain. Kain pun berdiri dan menyambut para prajurit itu. Kain pun berterima kasih karena mereka berkenan datang dari kantor penahanan ke kediaman wali kota meskipun dengan napas yang terengah-engah. Lalu kemudian Kain pun menceritakan kronologinya dan menunjukkan dalang dari peristiwa tersebut. Sang kapten pun terkejut melihat arah yang ditunjukkan oleh Kain. Para prajurit itu pun menelan ludahnya melihat mereka bertiga yang telah kehilangan tangan dan kaki serta gemetaran melihat Kain. Setelah menunduk hormat pada Kain, sang kapten pun mulai memberikan komando kepada prajuritnya. 40 orang prajurit pun menuju ke dalam mansion untuk meringkus para penyerang yang ada di sana. Sedangkan sisanya mulai mengikat Elif beserta para petualang rank A yang menyertainya. Sang kapten pun terpana melihat satu mayat yang kehilangan kepalanya. Kain pun menjelaskan bahwa mereka telah menculik seorang anak dari penginapan bernama Cat Comnes, tempat Kain pernah menginap, dan menjadikannya sebagai sandera, serta melukai orang tua gadis tersebut. Kain juga mengatakan bahwa anak itu sudah dipulihkannya dan sedang tertidur. Meskipun saat dia sampai di penginapannya, orang tua anak itu sudah dalam kondisi sekarat dan berlumuran darah. Namun Kain juga sedang menggunakan sihir pemulihan pada mereka. Jika saja Kain terlambat sedikit saja, mungkin mereka tak akan pernah selamat. Karena Kain khawatir masih ada korban lain di sana, Kain pun memerintahkan sang kapten untuk segera memeriksa penginapan untuk memastikan keadaannya. Mendengar perkataan Kain, sang kapten pun mengarahkan pandangan dinginnya kepada Elif dan komplotannya sambil mengeluarkan perintahnya kepada bawahannya untuk mengevakuasi korban yang mungkin berjatuhan dari para tamu Cat Comnes. Tangan sang kapten yang memegang pedang itu pun bergetar. Ia tampak sangat marah melihat mereka yang tega melibatkan warga sipil yang tak ada hubungannya. Para prajurit yang masuk ke dalam mansion pun keluar satu persatu membawa penyerang yang sudah terikat untuk dikeluarkan. Kain pun menunjuk salah satu orang di antara penyerang yang diikat tersebut sambil mengatakan bahwa orang yang bertudung hitam adalah salah satu pelaku utama dari penyerangan tersebut. Penjaga pun melepaskan tudung pada Rick yang sedang pingsan, dan sang kapten yang melihat wajah Rick pun terkejut karena Rick adalah ketua Dark Guild yang ada di pemukiman kumuh yang selama ini berusaha ditangkap oleh sang kapten. Sambil melototi Elif, sang kapten pun mengatakan bahwa dia sangat terkejut mengetahui fakta bahwa mereka berkomplot dengan Dark Guild. Setelah mengkonfirmasi bahwa semua penyerang telah diikat dan dikumpulkan di suatu tempat, sang kapten pun datang kepada Kain untuk melapor bahwa semua penyerang sudah diringkus dengan satu orang tewas dan yang lainnya mengalami cedera yang cukup parah. Kain pun mengangguk mendengar laporan sang kapten sambil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para prajurit karena telah mau datang membantu membersihkan kekacauan tersebut. Kain pun mengeluarkan sebuah kantong kecil yang berisi beberapa koin emas dan menitipkannya kepada sang kapten untuk dibagikan kepada para prajurit sebagai hadiah. Sang kapten pun terkejut setelah memeriksa isinya, lalu berbalik ke arah para prajuritnya untuk menyemangati mereka semua karena mereka akan mendapatkan hadiah koin emas dari wali kota mereka setelah menyelesaikan semua pekerjaan mereka. Mendengar kata koin emas disebutkan, para prajurit itu pun berteriak dengan penuh semangat. Hurra! Dan gerakan mereka pun menjadi lebih sigap mengangkut para penyerang ke dalam kereta kuda daripada sebelumnya. Kemudian sang komandan yang bertindak sebagai penanggung jawab prajuritnya pun melapor bahwa mereka telah mengkonfirmasi ke penginapan dan memastikan para tamu berada dalam keadaan yang aman karena mereka semua sedang tertidur sehingga tidak menyadari kondisi penginapan yang telah disusupi. Sang komandan menduga bahwa para tamu sebelumnya sudah berada dalam pengaruh obat atau sejenisnya sehingga tidak menyadari kejadiannya. Kain pun mengatakan bahwa besok dia akan mampir ke tahanan.
Kain juga memerintahkan untuk membiarkan para penyerang untuk mendekam di penjara selama beberapa hari. Dan untuk keempat dalangnya, Kain berencana untuk membawa mereka ke ibu kota sehingga ia membutuhkan bantuan dari para prajurit. Sang kapten pun mengerti. Lalu beberapa orang prajurit pun disiagakan di kediaman wali kota untuk berjaga-jaga. Sedangkan sisanya mengangkut para pelaku penyerangan menuju tahanan. Dan akhirnya yang tersisa hanya tinggal Enak dan Kain. Kain pun menggendong Enak dengan lembut layaknya seorang putri menuju ke dalam mansion. Di dalam mansion tampak para maid yang sedang ketakutan karena adanya keributan tersebut. Lalu Kain pun menenangkan mereka semuanya dan akan membicarakan detailnya besok. Jadi Kain pun mempersilahkan mereka semua untuk beristirahat. Kemudian Kain pun berjalan menuju ke kamar tamu. Dan ketika Kain membuka pintu, Das dan Himika yang sebelumnya tertidur pun sudah bangun. Mereka berdua pun menangis merintih karena setahu mereka Enak telah dibawa pergi. Ketika pintu tiba-tiba terbuka, mereka pun terkejut akan kedatangan Kain dan melihat Kain yang sedang menggendong anak mereka. Di dalam benak Das dan Himika pun penuh dengan bayangan hal buruk karena melihat Enak yang tidak sadarkan diri di pelukan Kain. Kain pun meminta maaf karena telah melibatkan mereka dan menjelaskan bahwa Enak dalam keadaan baik-baik saja, meskipun sekarang dia masih belum sadarkan diri. Kain pun mempersilahkan mereka bertiga untuk beristirahat di kamar tidur. Das dan Himika pun merasa ketakutan ketika Kain menundukkan kepalanya kepada mereka. Namun karena mereka mendengar bahwa Enak baik-baik saja, mereka pun merasa lega. Dengan lembut Kain pun menyerahkan Enak kepada Das. Dan mereka berdua pun memeluk Enak sambil berlinangan air mata melihat wajah Enak yang tertidur dengan nyaman tanpa bekas luka sedikit pun. Mereka berdua pun berterima kasih kepada Kain. Dan Kain pun mengangguk kepada mereka berdua dan meninggalkan kamar setelah menundukkan kepalanya sekali lagi. Lalu Kain pun kembali ke kamarnya, lalu mengganti pakaiannya dan langsung terlelap karena malam itu Kain memang kurang tidur. Dan malam yang panjang itu pun berakhir. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kelanjutannya. Ya cukup gua yang bacanya aja ya kayak ke-trigger gitu untuk membantai si Elif dan kawan-kawannya. Masalahnya Enak ini kan lucu banget ya. Kalau kalian melihat ending animenya yang di episode 12 itu ada kemunculan Enak tuh. Ada pokoknya di bagian ending-endingnya. Kalian tonton aja tuh, ada si Enak. Lucu banget sumpah. Dah, mungkin sampai di sini dulu dan see you.